Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Abdul Syukur bin Qasim, Geometri 058977. Pada hari ini saya akan menguraikan isu yang bertajuk cabaran ASEAN mengenai strategi Indo-Pasifik. Indo-Pasifik pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 oleh Perdana Menteri Jepang, iaitu Shinzo Abe, pada forum Quadrilateral Security Dialogue, iaitu QSD. Kemudian pada 12 November 2017, konsep ini diungkapkan kembali oleh Amerika Syarikat dalam QSD di Manila dengan mengangkat Indo-Pasifik sebagai istilah baru yang tidak hanya mengganti Asia Pasifik secara penyebutan maupun geografis, namun juga perluasan kekuasaan hingga arsitektur keamanan kawasan, sehingga Indo-Pasifik menjadi perbincangan hingga saat ini, terutama sejak Presiden Amerika Syarikat, iaitu Donald Trump, melakukan kunjungan pertamanya sebagai Presiden ke Asia dan mengemukakan sebuah strategi untuk kawasan Indo-Pasifik dengan strategi Free and Open Indo-Pasifik. Konsep ini sebenarnya belum dapat dipahami secara sepenuh, namun para pengamat memiliki pandangan yang sama, dan konsep ini diartikan sebagai reaksi dari Amerika Syarikat setelah mereka melihat tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi daripada China dan kekuatannya bisa mendominasi Amerika Syarikat dalam sistem internasional. Oleh itu, Amerika Syarikat telah mengupayakan agar kebijakannya melalui konsep Indo-Pasifik dapat berkembang. Di sisi lain, China pula telah menilai bahawa kebijakan dan strategi yang dikemukakan oleh Donald Trump itu sebagai suatu usaha untuk membendung dan membatasi kekuatan tumbuhnya kekuatan mereka. Salah satu cabaran untuk menjadikan konsep Indo-Pasifik tersebut ialah Indo-Pasifik mempunyai kawasan yang strategik. Ia berada pada titik transisi antara Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian negara-negara pengusung konsep Indo-Pasifik ini merupakan negara-negara dengan kekuatan besar baik bidang ekonomi maupun militernya. Negara-negara besar juga memiliki tujuan untuk menahan laju perkembangan kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik. India, Jepun, Australia dan Amerika Syarikat kemudian membentuk kumpulan strategis yang mereka namakan The Quad. The Quad pada awalnya hadir kerana dilatar belakangi oleh peristiwa tsunami Samudra Hindia yang terjadi pada tahun 2004. Tepatnya pada tanggal 26 Disember 2004, saat itu gempa ini memicu gelombang tsunami yang kemudian menghancurkan sebahagian besar negara yang berada di sepanjang pantai Samudra Hindia. Kehadiran kelompok The Quad menjadikan beberapa negara anggota ASEAN mulai khawatir. Kekhawatiran ini kemudian menjadikan beberapa negara anggota ASEAN mendukung konsep Indo-Pasifik meski dalam ASEAN saat itu belum terdapat suatu kesepakatan mengenai definisi dari konsep Indo-Pasifik ini. Cabaran lain juga China telah melakukan klaim kepemilikannya di daerah Pasifik Barat. Di atas pulau-pulau yang sedang bersengketa, China telah membangun bangunan fasilitas dan peluncuran misil, dan ini telah menjadikan ASEAN terganggu. Kepentingan dan nilai ekonomi di kawasan Indo-Pasifik ini sangatlah tinggi. Dan akhir sekali ialah Indo-Pasifik telah menjadi pusat ekonomi dalam beberapa dekad, sehingga terdapat perubahan geopolitik dan geostrategis yang secara terus-menerus dan kemudian menghadirkan peluang juga tantangan kepada negara-negara yang berada di sekitarnya. Ini kerana India juga telah berkeinginan untuk bekerjasama dengan ASEAN, dan kerjasama ini tentu akan bermanfaat bagi negara-negara anggota ASEAN dalam usaha mempertahankan keamanan dan kepentingan nasional negaranya. Sebagai kesimpulannya,
kawasan Indo-Pasifik dipertimbangkan oleh China sebab kawasan ini merupakan kaya dan berpotensi sebagai pusat ekonomi, dan tentu saja hal ini berpengaruh terhadap kepentingan negaranya. Kawasan ini juga dapat menjadi perdagangan internasional yang penting di masa akan datang.